Sebenarnya gimana sih caranya biar kita itu nggak terlalu mudah untuk yang namanya jatuh cinta dengan orang-orang random yang baru kita temui gitu loh. Apalagi terutama ini adalah bagi teman-teman aku yang juga itu adalah seorang perempuan, dimana perempuan itu kan emang mudah banget gitu ya merasakan yang namanya jatuh cinta, ketemu sama orang-orang random, terus sama orang-orang yang kita tuh chatan tiap hari, itu tuh kita gampang banget gitu loh untuk menaruh perasaan sama mereka gitu loh. Kenapa aku nggak mudah untuk jatuh cinta sama orang lain? Karena kan ada dua hal yang udah aku lakuin gitu loh. Yang pertama itu karena aku merasa bahwa diri aku itu belum sepenuhnya menjadi seseorang yang aku mau gitu loh. Dalam artian apa? Dalam artian aku nanti pengen jatuh cinta sama seseorang dimana ketika itu aku udah siap sama berbagai macam hal yang emang aku udah pikirkan terlebih dahulu gitu loh. Jadi sebelum jatuh cinta aku memikirkan bahwa sebelum jatuh cinta aku emang harus udah kayak mapan secara finansial, terus mulai dari yang namanya ilmu yang aku dapatkan itu tuh emang harus udah penuh dulu, harus udah keisi dalam diri aku gitu loh, untuk nantinya aku nggak mudah jatuh cinta. Karena apa? Karena dari aku sendiri ketika aku itu jatuh cinta sama orang itu aku nanti pasti bakalan ngerasa kayak aku tuh bakalan gila karena cinta gitu loh, dan aku nggak mau sesuatu itu terjadi lagi. Karena sekarang aku masih 22 tahun dan aku belum memikirkan tentang pernikahan, tentang gimana nanti aku kedepannya, tentang life about marriage. Aku belum kepikiran tentang itu semuanya. Jadi di masa-masa ini aku masih perlu fokus sama diri aku sendiri. Aku masih perlu membahagiakan diri aku sendiri. Aku perlu untuk membahagiakan kedua orang tua aku, keluarga aku gitu loh. Jadi di masa-masa sekarang ini aku lebih memilih untuk menghabiskan waktu aku untuk mengupgrade diri aku gitu loh. Untuk gimana caranya aku menghargai diri aku juga. Karena ketika aku jatuh cinta, balik lagi, aku akan menjadi orang yang sangat gila hanya karena masalah percintaan gitu. Jadi aku emang harus gimana caranya untuk gimana ya? Kayak gimana cara mengolah emosi gitu loh. Karena aku sendiri untuk sekarang di usia aku yang sekarang aku tuh belum terlalu bagus dalam segi emosional. Jadi aku emang harus gimana caranya menajamkan kecerdasan emosional aku juga gitu loh sebelum aku jatuh cinta. Lagian juga kalau misalkan ya dipikir-pikir, aku usia 22 sekarang ya, terus aku belum kepikiran untuk mau nikah kapan gitu loh. Aku belum ada planning tentang pernikahan, jadinya aku masih mau upgrade. Kalau misalkan aku mencari seseorang itu dari sekarang, itu kan menurut aku sangat membuang-buang waktu aku gitu loh. Aku sangat membuang energi aku membuang yang namanya waktu aku. Jadinya aku nggak mau semuanya itu berjalan sia-sia gitu loh. Apalagi ketika planningnya itu belum ada, orangnya itu juga belum pasti. Itu juga misal kita butuh waktu 3 tahun 4 tahun lagi, ya kalau kita itu bertahan gitu loh, kalau enggak gimana gitu. Jadinya lebih baik buat mencarinya ketika kita itu udah siap gitu loh, ketika aku udah siap. Terus yang kedua itu karena aku memasang set standarnya itu cukup tinggi gitu loh, untuk mencari seseorang yang itu tuh bener-bener aku butuhin ke depannya. Karena aku nggak terlalu gimana ya, kayak tampan aja itu tuh menurut aku tuh nggak terlalu penting gitu ya. Karena yang paling penting bagi aku adalah gimana isi pikirannya dia gitu loh, gimana caranya dia menghadapi sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah, terus gimana dia itu nyambung atau enggak ketika aku ajak ngobrol, apakah dia itu selera humornya itu sama kayak aku gitu loh. Terus kayak bener-bener aku pengen orang yang aku dapetin nantinya itu adalah orang yang aku butuhin di masa-masa aku ke depannya gitu loh. Nggak cuma seseorang yang aku perluin sekarang, tapi juga seseorang yang emang bener-bener aku butuhin. Jadinya aku memilih seseorang dari sekarang. Aku mulai menyeting diri aku untuk menjadi seseorang yang kayak gitu juga gitu loh. Karena kalau misalkan aku nggak menyeting diri aku, tapi aku berharap aku mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik atau yang lebih mapan atau yang sesuai dengan kriteria aku tadi, itu adalah sebuah imajinasi yang kosong menurut aku gitu loh. Jadinya aku emang harus
meng-upgrade diri aku sebelum nantinya aku dapetin pasangan yang itu tuh juga sesuai sama yang aku inginkan, seperti itu. Terus juga aku nggak mau gitu loh kalau misalkan aku mendapatkan pasangan yang itu tuh hanya di masa sekarang aja gitu kan. Jadi artinya apa? Aku artinya mencari seseorang yang standarnya tinggi itu tuh nggak cuma tentang dunianya aja gitu loh, tapi juga tentang gimana akhiratnya kita gitu loh. Apakah dia nanti mampu membimbing aku, mampu menemani aku untuk bisa mencari surganya Allah gitu loh. Aku pengen dapetin pasangan yang itu tuh visi misinya nggak cuma soal dunia aja, tapi juga visi misi soal akhirat. Jadi aku harus mencari orang yang itu tuh misal sholat 5 waktu, terus juga itu tuh nggak ngerokok karena aku basicnya adalah orang yang nggak terlalu suka sama rokok. Jadi mungkin setidaknya dia itu nggak ngerokok, atau kalaupun merokok jadinya kayak rokoknya itu sedikit gitu aja gitu loh, atau yang kayak respect sama perempuan juga. Aku mulai menyeting diri aku mencari seseorang yang seperti itu gitu loh. Apalagi ketika aku atau siapapun itu pernah menjalani hubungan dan udah pernah mendapatkan seseorang yang itu tuh standarnya cukup tinggi. Jadinya untuk kedepannya kita nggak mau nih kalau misalnya kita dapat pasangan itu yang di bawah standarnya kita gitu, atau di bawah orang yang pernah kita dapatin sebelumnya gitu. Jadi kalau nggak bisa dapetin seseorang yang itu tuh lebih tinggi dari kita, atau lebih tinggi dari orang yang pernah ada dalam masa lalu kita, setidaknya kita itu dapetin orang yang setara sama kita gitu loh. Dengan cara apa? Kalau kita pengen orang yang setara sama kita itu adalah orang yang baik, orang yang misalnya suka sama hobi-hobi yang apa ya, kayak olahraga atau menggambar, menulis atau sesuatu yang semacam itu. Jadi kita harus menyeting diri kita sesuai dengan yang kita mau juga gitu loh. Apalagi ketika kita itu melihat realitas sekarang ya, dimana orang-orang di zaman sekarang itu udah mulai pada berani gitu loh. Berani dalam artian apa? Sekarang banyak banget orang-orang yang berani untuk membunuh pacarnya, untuk berani menggunakan emosinya. Ketika mereka itu meledak-ledak emosinya, mereka nggak bisa untuk memanajemen emosi mereka gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu yang semena-mena gitu. Apalagi kepada seseorang yang itu tuh belum halal buat mereka, atau dalam artian masih pacaran gitu loh. Dan aku menakutkan hal itu juga terjadi sama diri aku gitu loh. Jadi aku harus emang bener-bener cari orang yang aku butuhkan gitu loh. Orang-orang yang bukan orang-orang, tapi maksudnya satu orang yang itu tuh mampu menemani diri aku, mampu untuk aku ajak tumbuh gitu loh. Orang yang nggak terlalu kasar sama aku juga gitu. Jadinya kita harus lebih selektif gitu aja sih untuk memilih pasangan gitu loh. Karena pasangan itu kan menemani kita itu seumur hidup ya. Kan kita nggak mungkin nih sebenarnya kita mendapatkan pasangan sekarang gitu ya. Terus habis itu 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian kita itu putus atau kita itu bercerai gitu loh. Kan kita pengennya juga seseorang yang itu menemani kita sampai akhir hayat kita gitu kan. Jadinya ya emang harus benar-benar selektif juga gitu loh. Jangan asal sembarangan memilih orang. Jangan asal sembarangan untuk memilih kepala keluarga, karena itu bisa jadi sesuatu yang merugikan diri kita. Kalau kita udah salah memilih pasangan, itu berakibat buruk juga sama masa depannya kita. Tapi kalau kita melihat realitas zaman sekarang itu ya, apalagi sebagai orang perempuan gitu kan, melihat cewek-cewek itu sekarang tuh pada gimana ya, kayak gampang banget gitu loh terbawa perasaan, gampang banget mudah jatuh cinta gitu loh. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa Allah itu menyeting perasaannya seperti itu gitu loh. Tapi aku sebagai seorang perempuan juga, aku juga merasa aku gampang banget gitu loh untuk mudah suka sama seseorang, mudah suka sama lawan jenis gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang jelas aku nggak sampai pada tahap aku jatuh cinta sama mereka gitu loh. Aku mudah suka sama seseorang, tapi aku nggak mudah untuk jatuh cinta. Paham kan maksud aku? Jadi kayak sekedar admire atau sekedar kagum gitu loh. Kalau aku menemukan seseorang yang mungkin itu deket sama tipe aku gitu loh. Tapi kalau aku melihat bahwa sepertinya dia itu nggak cocok sama aku, atau sepertinya nggak ada masa depan aku sama dia, atau mungkin ada gimana perasaan aku yang nggak enak tentang dia, aku nggak bakalan deketin terus-terusan gitu loh. Kayak gitu aja sih. Tapi aku sebenarnya orang yang mudah untuk
menyukai seseorang, tapi nggak mudah untuk jatuh cinta. Apalagi kalau kita melihat bahwa sekarang ya banyak orang-orang atau perempuan-perempuan yang ngerasa kurang kasih sayang gitu loh ketika ada di rumah. Jadi mereka melampiaskan mencari seseorang yang lebih nyaman itu pada diri orang lain atau diri seorang laki-laki yang di luar gitu loh. Jadi ketika mereka dapetin orang yang sesuai dengan yang dia butuhin, dia akan jatuh cinta karena dia menemukan sebuah kenyamanan dalam diri mereka gitu loh. Dan itu harus lebih diwaspadai juga. Kita harus lebih hati-hati, jangan sampai kita itu mudah untuk menaruh perasaan kita pada orang lain. Jangan mudah untuk terbawa rayuan-rayuan maut di awal-awal perkenalan gitu loh, karena kalau kita udah terjebak sama perasaan sebagai seorang cewek, kita akan susah untuk lepas dari perasaan itu gitu. Dan sesuatu yang lebih penting juga itu adalah kita harus mengetahui jejak kayak jejak dari orang yang deketin kita atau orang yang kita sukai gitu loh. Kita harus kayak track record gitu, mulai dari kayak pengalamannya dia itu gimana, terus masa lalu dia itu gimana, hobinya dia itu apa. Kalau semisalkan itu tuh nggak sesuai sama yang kita mau, ya jangan sampai dilanjutin gitu loh, karena nanti kedepannya bakalan lebih gimana ya, kayak sulit juga gitu loh buat kita sama dia gitu. Kalau dari awal emang udah nggak cocok, ya jangan sampai dilanjutin. Mumpung juga kan kita belum ada ikatan gitu loh sama dia. Kalau udah ada dalam suatu ikatan, kita bakalan lebih, sebagai seorang cewek, kita itu bakalan lebih ngerasa sebagai seorang korban gitu kan. Jadinya selagi belum ada ikatan, selagi kita itu belum terlalu mencintai secara dalam, jangan sampai menggunakan 100% hati kita buat mencintai seseorang gitu. Karena pada akhirnya kita itu bakalan kayak ngehabisin energi kita, ngebuang waktu yang seharusnya kita gunakan sebagai ajang untuk mengupgrade diri kita, harus mencari ilmu yang kita mau, harus mencari sesuatu yang bisa meningkatkan value diri kita, malah kita itu udah pacaran sama ini, jadinya kita bakalan ngerasa kayak itu tuh buang-buang waktu gitu loh, dan you just wasting your time and I don't want. Sebenarnya jatuh cinta itu juga sesuatu yang indah gitu kan ya, tapi jangan mudah untuk jatuh cinta pada orang yang salah, orang yang itu tuh belum tentu jadi masa depan kita. Dan pada akhirnya jatuh cinta itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Hati dan pikiran kalian dan harga diri kalian itu adalah sesuatu yang sangat bagus, sangat sangat indah gitu loh. Jadi jangan sampai untuk mudah jatuh cinta sama orang yang salah.